Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi dari cukup banyak ahli berubah sedikit. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilan unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota aula jiwa. Hati cukup banyak orang berdebar-debar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka ingin merebut keterampilan Do kelas Tian, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan situasi semula kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiao Yan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin pekat. Seorang pria tua berpakaian abu-abu putih dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilan itu mengejutkan hantu tua Zai Xing, yang telah bertengkar dengan Xiao Yan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju kosong. Alisnya bergerak-gerak. Tampaknya meskipun iblis tua ini telah berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hehehe, hantu tua Zai Xing, ini sekarang telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan senang di dalam tawanya. Hantu tua Zai Xing memandangi seluruh tempat dari udara. Dia tertawa aneh, hidup sekali. Tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menangkap jiwa dari segala penjuru tempat bukan lagi hal yang langka di Central Plains. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan yang menakutkan dari aula jiwa, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Zai Xing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan baju kosong yang terakhir. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Bintang 5 Dozun. Dia bisa dianggap ahli puncak bahkan di seluruh benua. Hanya sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengan. Hantu tua Zai Xing di udara juga merasakan arah yang dituju tatapan ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia baru saja akan menjerit dingin ketika matanya tiba-tiba berhenti. Segera, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zai Xing. Akhirnya, mereka berhenti di depan pria muda kurus di aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zai Xing, yang wajahnya menjadi hijau karena amarahnya. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Brengsek, hari ini, aku yang dulu pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan lenganku. Mata hantu tua Zai Xing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini benar-benar sembuh, lengannya yang patah tidak bisa tumbuh kembali. Tangisan geram dari hantu tua Zai Xing ini juga menimbulkan suara dari menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zai Xing ini benar-benar dipatahkan olehnya. Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Orang tua berjubah hitam di sampingnya memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zai Xing, Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Saya telah meremehkan anak nakal ini. Namun, karena hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan ini memiliki dendam, surga benar-benar membantu kami. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zhen, yang berada di samping Xiao Yan, juga menggunakan sepasang mata tertegun untuk melihat yang terakhir.
Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini sebenarnya tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zai Xing bergetar dan berubah menjadi asap hitam, yang bergegas menuju Xiao Yan tanpa mempedulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Tekanan doqi yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiao Yan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Zai Xing, apa kau tidak menginginkan tanganmu yang lain? Xiao Yan mengepalkan tangannya saat melihat hantu tua Zai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zai Xing, yang sedang berlari ke depan, juga terdiam di udara dengan suara "Ci". Dia secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya saat melihat Xiao Yan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula untuk dia penuhi dalam perjalanannya ke sisa-sisa ini. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan dibutuhkan untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Petik 2. Mata hantu tua Zai Xing berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amukan yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang padat, "Aku yang dulu akan datang dan menghabisimu dengan benar begitu masalah sisa-sisa selesai. Aku menunggumu." Xiao Yan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Douzun. Pencegahan yang diberikan oleh hantu tua Zai Xing ini sudah jauh dari sebelumnya. Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak bisa menghabisi hantu tua Zai Xing. Namun, juga tidak mungkin hantu tua Zai Xing ini benar-benar menekannya seperti dulu. Selain itu, teratai api pemusnahan di tingkat bintang Douzong 9 bisa meledakkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke kelas Douzun. Jika dia melempar teratai api ini, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiao Yan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiao Yan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu bahkan jika hantu tua Zai Xing ini tidak menyerang. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap mereka yang sombong ini, tidak ada yang berani berbicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang ini dari aula jiwa saat ini. Karenanya, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka, hantu tua ini juga datang. Meski kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan menjadi agak merepotkan. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika saya dapat melukai hantu tua ini sekali, secara alami saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasinya di sini rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan ahli lainnya dalam beberapa saat, ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil tertawa kecil dan berkata, "Apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang itu?" King Lin dengan lembut bertanya pada Ziyan. "Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat kamu bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahan Anda lebih awal." Ziyan menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Yakinlah. Karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Ya, Anda tampaknya menyadari situasinya." Ziyan menganggukkan kepala kecilnya dengan puas.
Xiao Yan tanpa daya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, jangan terburu-buru melakukan apapun saat segelnya dibuka. Ini semua adalah kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya lebih dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang memperoleh harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar itu. Jika semua orang memberikan telapak tangan, kemungkinan hantu tua Zai Xing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan seperti yang muda. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Burning Flame Valley yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Zhen mengangguk saat melihat Xiao Yan tidak impulsif meski berada di bawah iming-iming harta karun. Berat Xiao Yan di dalam hatinya naik secara signifikan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Zhen. Pada saat ini, matanya terfokus pada kelompok cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar kelompok cahaya itu menjadi semakin lemah pada saat ini. Segel itu akan segera hilang. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya yang menyilaukan meletus. Di bawah cahaya yang kuat ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih saat gulungan-gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Niat membunuh yang kaya menyebar saat ini.